Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi untuk ibu dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan untuk kembali bertemu pada pagi hari ini meskipun dalam rangka virtual. Adapun topik yang akan kami bahas adalah yakni manajemen cash. Perkenalkan, nama saya Sony Arnowo yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudara Muskamal Abel Ramdhani, Irenius Dwi Putra Hariber, dan terakhir yakni Saudara Yohanes Harudatman. Ya, langsung saja kita ke untuk pemateri pertama. Untuk pemateri pertama kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Abel Ramdhani, NIM 2020008201, yang akan membacakan slide kedua sampai slide ketiga. Di sini saya akan membacakan manajemen kas. Apa itu manajemen kas? Manajemen kas adalah suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu kas perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Selain itu, target manajemen kas mencakup dua hal. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Setiap pengeluaran perusahaan perlu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Sumber manajemen kas. Dalam pengaturan kas terdapat beragam sumber arus kas yang dipunyai perusahaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut: hasil transaksi perdagangan termasuk piutang, penjualan aktiva, tanda bukti terhadap utang seperti wesel, obligasi, maupun utang bank. Adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya. Yang terakhir, pendapatan dari luar usaha. Ada 3 hal yang ingin dilakukan manajer keuangan ketika mengelola kas: mempercepat pemasukan kas, kedua memperlambat pengeluaran kas, yang ketiga memelihara saldo kas yang optimal. 1. Mempercepat pemasukan kas. Penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan atau memperoleh kas. Potongan kas. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Misal, pelanggaran tersebar secara geografis dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi pada negara maju. Untuk mempercepat perjalanan uang tersebut, perusahaan bisa menyebarkan pusat penerimaan. Lock boxes mempunyai ide yang sama dengan concentration banking. Misalkan pembeli tersebar ke pelosok-pelosok kota. Cara mempercepat pembayaran ini mereka adalah dengan mendirikan kotak-kotak penerimaan yang ditaruh di kantor pos. Pelanggan cukup memasukkan pembayaran di kotak pos yang terdekat. 2. Memperlambat pengeluaran kas. Pembelian dengan kredit. Pembelian dengan kredit berarti supplier mendanai lebih dulu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian mempunyai kesempatan menunda pengeluaran kas. Yang selanjutnya, memanfaatkan float. Float merupakan selisih perbedaan saldo bank dengan saldo kas perusahaan. Kemudian selanjutnya, menggunakan draft. Draft merupakan
tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Istilah ini sering disebut dengan cash bond. Yang selanjutnya ada pembayaran secara sentral. Dalam hal ini, setiap tagihan yang datang ke cabang perusahaan akan diserahkan ke pusat untuk dimintakan otorisasi. Setelah pusat memberikan otorisasi, baru kemudian diserahkan lagi ke cabang dan kemudian bisa dibayarkan. Yang selanjutnya ada cek dibayar pada hari tertentu. Cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas. 3. Menentukan saldo kas optimal. Perusahaan diharapkan memegang kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Model persediaan untuk kas atau model Baumol. Untuk menghitung saldo kas optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu kita meminimalkan biaya tersebut. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu ada biaya simpan dan biaya transaksi. Biaya simpan sendiri bisa berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukannya memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya ini adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh kecuali perusahaan memegang kas. Ada biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang keluar untuk memperoleh saldo kas tersebut. Biaya total dengan demikian bisa dituliskan sebagai berikut. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. TC sama dengan C per 2 kali I tambah T per C kali B. C sama dengan saldo kas optimal, I tingkat bunga, T total kebutuhan kas 1 periode, dan B biaya order kas. Jika saldo kas optimal besar, maka biaya simpan akan lebih tinggi, tetapi biaya transaksi akan lebih kecil. Perusahaan akan sering mengisi kas. Berarti semakin tinggi biaya transaksi pengadaan kas, tetapi biaya simpan semakin kecil karena rata-rata persediaan semakin kecil. Model random aliran kas atau model Miller-Orr. Jika ketidakpastian aliran kas cukup besar, maka model persediaan untuk kas tidak bisa digunakan lagi. Model Miller-Orr mengasumsikan bahwa saldo aliran kas harian yang bersifat random, tidak konstan seperti pada model di atas. Untuk dapat menggunakan model Miller-Orr, ini manajemen harus melakukan 4 hal. Yang pertama ada menetapkan batas kendali bawah untuk saldo kas. Batas bawah ini dapat berhubungan dengan margin pengaman minimum yang ditetapkan manajemen. Yang kedua, mengestimasikan deviasi standar dari arus kas harian. Yang ketiga, menentukan tingkat bunga. Yang keempat, mengestimasikan biaya trading, biaya membeli dan menjual sekuritas atau surat berharga. Sinkronisasi pengeluaran dan pemasukan melalui anggaran kas. Optimalisasi saldo kas bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran kas. Dalam anggaran kas, manajemen keuangan akan memperkirakan kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Kemudian saldo kas akan diperoleh dengan mengurangkan kas keluar terhadap kas masuk. Jika saldo kas yang diperoleh lebih besar dari target saldo kas, maka perusahaan sudah harus bersiap-siap mencari alternatif investasi kelebihan kas tersebut. Sebaliknya, jika saldo kas diperoleh ternyata lebih kecil dari target saldo kas, maka perusahaan harus bersiap-siap mencari alternatif untuk memperoleh tambahan, misal dari pinjaman jangka pendek. Motif memegang kas. Ada 2 alasan utama memegang kas. Yang pertama ada motif transaksi, dan yang kedua ada motif kompensasi. Motif transaksi itu dipegang untuk motif yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas yang muncul dalam kegiatan bisnis. Transaksi ini meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar. Motif kompensasi adalah kas balance yang dijaga di bank
sebagai kompensasi jasa pelayanan bank yang diberikan ke perusahaan berupa saldo minimum yang harus ada rekening gironya. Selain motif utama di atas, ada dua motif memegang kas lainnya. Yang pertama ada motif berjaga-jaga dan yang kedua ada motif spekulatif. Motif berjaga-jaga yaitu kas ini berhubungan dengan mempertahankan saldo kas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin tapi belum jelas. Hal ini disebabkan karena arus kas masuk dan keluar kurang dapat diperkirakan dan kepastiannya berbeda-beda di antara berbagai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan terus menyimpan sejumlah kas sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi arus kas masuk dan keluar yang bersifat acak dan tak terduga. Yang kedua, motif spekulatif. Perusahaan menahan saldo kas dengan tujuan dapat memanfaatkan segala kemungkinan dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dan situasi yang berpotensi menghasilkan laba. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas ialah penyusunan anggaran kas. Manajemen harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas dan kegiatan menggunakan kas. Dengan perkataan lain, manajemen harus menyiapkan proyeksi yang berkaitan dengan aliran kas masuk, aliran kas keluar, saldo kas. Perencanaan kas harus disiapkan agar keseimbangan antara dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan setiap hari dan dana perusahaan yang digunakan untuk investasi tetap terjaga. Agar tujuan perencanaan tercapai, maka perlu ditentukan dua hal, yaitu satu, menentukan sumber-sumber penerimaan kas, misalnya kas dari operasi rutin, kas dari utang jangka panjang, investasi dan pemilik penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi dan lain-lain. Kedua, menentukan rencana penggunaan kas, misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan membayar gaji karyawan dan lain-lain. Jika kedua tahap tersebut telah dilaksanakan, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar yang menganggur. Berdasarkan anggaran kas tersebut, manajemen dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau kas yang menganggur. Faktor yang dapat mempengaruhi manajemen kas. 1. Faktor penyebab bertambahnya kas. Berikut sebagian aspek yang merubah pertambahan kas perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, investasi dari pemilik saham. Yang kedua, utang dari luar perusahaan. Ketiga, piutang. Keempat, penyusutan. Kelima, penjualan kas. Dan keenam, penjualan aktiva tetap. Yang kedua, faktor penyebab berkurangnya kas. Yang pertama, buyback saham. Yang kedua, pemenuhan kewajiban seperti utang dan bunga. Dan ketiga, pembiayaan dividen. Keempat, kegiatan operasional. Kelima, pembelian aktiva tetap. Dan keenam, pembayaran hutang perdagangan. Sekian dan terima kasih.